Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edo Hanifose Satria dengan NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum struktur data modul 7 searching. Soal nomor 2 itu implementasi. Buatlah kode untuk mengimplementasikan masing-masing algoritma searching dengan ketentuan sebagai berikut. Data digenerate secara random sebanyak 500 data. Modul random yang sudah disediakan Python. Khusus data untuk algoritma binary search generate data sedemikian hingga kemungkinan data yang sama adalah kecil. Berarti kalau di sini ini contoh outputnya berarti oke. Di sini ada contohnya yaitu ini adalah unordered sequential search. Ada 100, 20, lalu 500. Lalu ada sequential ordered sequential search 1, 25, 100, 20, 500, dan 1000. Lalu juga ada binary search. Berarti binary search di sini cuman mengambil satu ya. Cuman mengambil satu data. 500. Berarti kalau dalam binary search ini cuma diambil satu data. Kita ke 199. Itu 13, 20. Dari sini. Oke. Kodenya sudah saya buat, yaitu di bagian implementasi. Itu tadi ada from random import radian SR. Di sini menggenerate n bilangan bulat dari 1 sampai dengan n. N di sini adalah inputan kita tadi. Tadi yang disuruh adalah 500 ya. Oke, 500 data 1 sampai 500. Jadi di sini fungsi data ini adalah untuk menciptakan sebuah data yang di random. Yaitu saya menggunakan L sebagai list. Lalu adalah for i dengan indeks i sepanjang n, in rank n. Lalu di sini ada variabel data sama dengan random. Radian tadi dari random dari 1 ke n. Lalu L append data. Lalu data yang ini akan di-append dalam L. Jadi radian ini itu seperti yang saya katakan tadi, itu fungsi untuk menambahkan data secara acak. Lalu inilah hasilnya. Acak dari 1 sampai 500. Di sini data saya sudah masukkan sebuah 500 sebagai n-nya, jadi data yang keluar adalah 1 sampai 500. Di sini juga ada fungsi insert dan sort, yaitu untuk mengatur data agar jadi terurut yang dari pelajaran sebelumnya. Lalu di sini masuk ke pertama yaitu sequential search. Yang dimaksud sequential search ini adalah unordered ya. Unordered. Kita tambah unordered. Sequential search. Jadi sini saya menggunakan i sebagai indeksnya karena saya menggunakan while, lalu template sebagai template list. Dan di sini jika i kurang dari panjang dari x di sini adalah data, datanya, sedangkan y adalah bilangan yang kita cari. Jadi di sini jika data x ke i sama dengan y, maka i akan di-append ke dalam temp. Data ke i akan di-append ke temp. Template ini adalah ditemukannya di baris keberapa. Jadi template jika template-nya sama dengan 0, maka return is not found. Bilangan tidak ditemukan. Jika tidak, maka di sini akan dilangsungkan yaitu y bilangan is di dalam template. Jadi seperti inilah datanya, yaitu 100 ditemukan di 91, 92, dan 93, sedangkan 20 dan 500 tidak ditemukan. Berarti tidak ada 20 dan 500 dalam data ini. Oke, lalu kita masuk dalam ordered search. Karena ini masih sequential, maka ini masih
secara acak. Oke. Di sini saya menggunakan i sebagai indeks sama seperti sebelumnya. Template juga sama, tapi yang jadi perbedaannya di sini saya menggunakan syarat dari while. Penghentian while di sini jika x i kurang dari y. Jadi kalau x ke i lebih dari y, maka dia akan berhenti. While-nya fungsinya akan langsung berhenti. Oleh karena itu di sini harus kita urut terlebih dahulu. Dan fungsi untuk mengurutnya itu adalah insertion sort. Insertion data. Jadi yang perbedaannya dengan unorder tadi hanya pada syarat penghentian while. Biar kita lihat hasilnya. 1 yaitu di 0, 1, 25 di 20, lalu 100 di 94, 20 di 16, lalu 500 not found. 20 not found, 500 not found, 1000 not found. Jadi ini adalah tempat ditemukannya 0, 19, ke 91, 92, 93. Nah, ini nomor of iterasinya begini adalah 1, ini yang ke-20 karena di yang ke-20 itu ada 28, jadi dia langsung berhenti. Lalu di sini ada yang ke-94, dan 94 juga 100, sedangkan yang ke-95 adalah 101. Maka karena itu dia langsung berhenti. Itu juga di 20, berhenti di 16, lalu di 500, berhenti di 500, sedangkan 1000 sudah pasti tidak ditemukan. Karena identifikasi terakhir adalah 499. Pasti kurang dari 500. Tidak mungkin mencapai 1000. Lalu kita masuk ke binary search. Binary search, seperti yang saya katakan tadi, konsepnya yaitu dengan setengah mencapai dari tengahnya, sedangkan kalau tengahnya sama, maka akan langsung ditemukan. Jika tidak, maka akan dilihat apakah itu lebih atau kurang. Jika itu lebih, maka dia akan diambil ke 3/4, setengah dari setengah tadi. Sedangkan jika dia kurang, dan jika dia akan kurang, maka akan diambil ke 3/4. Sedangkan kalau dia lebih, maka akan diambil 1/4 dari data. Begitulah dibagi 2 terus sampai akhirnya ditemukan. Dan di sini saya menggunakan argumen x dan y, x sebagai data, sedangkan y sebagai bilangan yang dicari. Lalu di sini ada variabel i sebagai first-nya, sedangkan variabel j sebagai last, yang terakhir. Lalu di sini saya menggunakan font sebagai isyarat dari false. Lalu di sini saya menggunakan variabel z. Z di sini cuma sebagai hitungan bahwa di mana dia ditemukan. Itu number of iterasinya. Sedangkan middle tersebut di mana dia ditemukan, sedangkan Z tersebut berapa kali iterasi dilakukan untuk menemukannya. Ya. Lalu di sini saya menggunakan temp sebagai template. Temp di sini tidak diperlukan list, langsung saja karena di sini saya hanya untuk mencari satu, langsung saya berhenti. Jadi di sini saya menggunakan fungsi while, di mana jika i kurang dari j, yaitu jika first kurang dari last dan not found atau true, maka barulah dilakukan fungsi yaitu middle sama dengan i ditambah j dibagi dengan 2, di div 2. Maka barulah jika x ke mid atau x ke tengah sama dengan y, found sama dengan true. Dan jika ini terakhirnya adalah found, maka akan di return y is in middle, number of iteration is z. Berarti bilangan tersebut berada di data ke sekian, data ke mid, lalu number of iterasinya adalah z. Lalu jika dia tidak sama, maka akan dibandingkan dengan y. Jika lebih besar, maka y tersebut sama dengan mid dikurang dengan 1. Kalau mid kurang 1 dan i-nya tadi adalah 0, maka tentu saja 1 ditambah setengah di div 2. Maka hasilnya adalah 1/4. 0 tambah setengah
dibagi 2. Hasilnya adalah 1/4. Kalau 1/4 tentu saja dia akan, jadi 1/4 kalau dia lebih kecil, maka mid ditambah dengan 1. I sama dengan mid tambah 1. Jika ini terjadi, maka akan dilakukan pengulangan sekali lagi, maka I-nya adalah setengah ditambah less, misalnya adalah 4 ditambah 8 jadi 12 dibagi div 2 jadinya 6. Jadinya adalah 3/4 dari data awal. Sekian dari saya. Kita lihat dulu hasilnya, yaitu 0, 1, yaitu 8. Berarti kita lakukan 8 kali identasi barulah ditemukan. Sedangkan kalau 22 dilakukan 7 kali, sedangkan 100 dilakukan 4 kali. Kalau 20 tidak temukan, makanya dilakukan 9 kali. 500 juga begitu, 1000 juga begitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.